Pernahkah Anda duduk sendirian di sore hari, memperhatikan matahari yang perlahan tenggelam di barat, lalu tiba-tiba sebuah perasaan asing muncul di dada? Perasaan itu bukan sedih, bukan pula marah, melainkan sebuah tanya yang sunyi. Berapa banyak lagi matahari terbenam yang bisa kusaksikan? Bagi kita yang telah melampaui usia 60 tahun, pikiran tentang kematian bukan lagi sesuatu yang jauh atau abstrak. Ia terasa nyata, sedekat hembusan napas kita sendiri. Pertanyaan yang jujur muncul di benak adalah, apakah memang sudah saatnya kita takut akan mati? Apakah rasa takut itu musuh yang harus kita lawan? Ataukah ia adalah bagian dari paket kehidupan yang harus kita peluk dengan hangat? Seringkali, ketakutan ini membuat banyak dari kita merasa cemas secara berlebihan. Kita mulai kehilangan selera makan, sulit tidur, atau bahkan kehilangan semangat untuk menyapa pagi. Kita merasa seolah-olah waktu habis adalah sebuah ancaman yang mengintai di setiap sudut rumah. Namun, mari kita renungkan bersama hari ini. Apakah ketakutan itu benar-benar membantu kita, atau justru ia menghalangi kita untuk menikmati sisa waktu yang sangat berharga ini? Dalam video ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sisi lain dari kematian. Sisi yang mungkin belum banyak dibahas. Kita tidak akan bicara soal kegelapan, tapi soal jalan menuju kedamaian. Kita akan membahas bagaimana di usia yang semakin matang ini, kita justru bisa menemukan ketenangan yang selama ini kita cari di masa muda yang sibuk. Saya mengundang Anda untuk membuka hati, melepaskan sejenak beban pikiran, dan mari kita bicara dari jiwa ke jiwa. Pertama, takut mati itu manusiawi, tapi bukan takdirmu. Mari kita mulai dengan satu fakta mendasar. Takut mati itu sangat manusiawi. Jangan pernah merasa malu atau merasa kurang beriman karena Anda merasa takut. Terutama ketika tubuh mulai mengirimkan sinyal-sinyal kelemahan. Saat lutut mulai terasa nyeri untuk berdiri, saat tenaga tidak lagi sekuat dulu, atau saat kita harus mulai bergantung pada obat-obatan tertentu, wajar jika pikiran kita langsung tertuju pada akhir. Rasa takut ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang batin Anda kepada diri Anda sendiri. Ini adalah alarm batin, sebuah insting perlindungan diri yang mengingatkan kita bahwa tubuh kita memiliki keterbatasan. Namun, ada satu hal penting yang sering kita lupakan. Rasa takut mati bukan berarti ajal sudah dekat. Seringkali kita tertipu oleh persepsi fisik. Kita melihat tubuh yang lemah dan langsung menyimpulkan bahwa waktu sudah hampir habis. Padahal, lihatlah di sekeliling kita. Berapa banyak anak muda yang tampak bugar secara fisik, justru dipanggil lebih dulu oleh Sang Pencipta. Dan sebaliknya, berapa banyak orang tua yang sudah berusia 80, 90, bahkan 100 tahun, tetap sehat dan aktif. Kelemahan fisik sebenarnya adalah cara alam semesta memaksa kita untuk memperlambat ritme kehidupan. Di usia muda, kita berlari mengejar dunia. Di usia lanjut, tubuh memberi sinyal agar kita berhenti berlari dan mulai berjalan. Ini bukan hukuman kawan, ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk lebih menghargai setiap detik, mencium aroma tanah setelah hujan dengan lebih dalam, dan mengenal diri sendiri tanpa gangguan kebisingan dunia. Ketakutan itu boleh ada, tapi jangan biarkan ia menguasai kemudi hidup Anda. Tubuh boleh melemah, tapi semangat dan batin Anda adalah wilayah yang berbeda. Di saat fisik terasa rapuh, itulah saat di mana kekuatan jiwa bisa tumbuh paling besar. Kita belajar menerima keterbatasan tanpa kehilangan tujuan. Ingatlah, rasa takut adalah pengingat untuk hidup lebih bermakna, bukan instruksi untuk berhenti hidup. Kedua, kematian bukan akhir, tapi peralihan. Selama ini kita seringkali dididik untuk melihat kematian sebagai sebuah garis finish yang gelap, sebuah titik di mana semua cerita terputus. Namun, mari kita geser sedikit sudut pandang kita menggunakan kacamata spiritual yang lebih jernih. Kematian sesungguhnya bukanlah tembok buntu, melainkan sebuah pintu. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah rumah tua yang sudah lama Anda tempati. Anda sangat mengenal setiap sudutnya, tapi rumah itu mulai bocor dan rapuh. Lalu ada pintu yang mengarah ke sebuah taman yang jauh lebih luas, indah, dan abadi. Kematian hanyalah proses melangkah melewati pintu itu. Anda tidak hilang, Anda hanya berpindah ruang. Ada sebuah kalimat bijak yang sangat dalam. Semakin tua seseorang, semakin kuat jiwanya. Karena Tuhan tidak akan memberikan umur panjang kepada jiwa yang lemah. Renungkanlah ini. Jika Anda diberikan napas hingga hari ini, itu artinya Anda memiliki jiwa yang kuat. Anda telah melewati badai kehidupan, kegagalan, kehilangan, dan keberhasilan. Semua itu adalah proses penyempurnaan jiwa. Seperti sebuah kerajinan tangan yang semakin lama dipoles akan semakin halus, begitulah jiwa Anda.
Usia tua adalah saat terbaik bagi jiwa untuk mencapai titik kematangan tertinggi. Kita tidak sedang menuju kehancuran, kita sedang menuju kesempurnaan. Dengan melihat kematian sebagai peralihan, kita bisa melepas rasa cemas. Tidak ada yang benar-benar hilang. Cinta Anda, kebaikan Anda, dan esensi diri Anda hanya akan berubah bentuk dan tempat. Jadikan usia 60 tahun ke atas sebagai masa persiapan yang penuh damai. Bukan persiapan untuk mati, tapi persiapan untuk melangkah ke fase kehidupan berikutnya dengan hati yang ringan, tanpa beban dendam atau penyesalan. Ketiga, ketakutan datang dari hal yang tertinggal. Mari kita telusuri lebih dalam. Mengapa kita begitu takut? Seringkali rasa takut itu bukan karena kita takut pada proses kematiannya, tapi karena ada hal-hal yang belum tuntas di dunia ini. Kita khawatir tentang anak-anak yang mungkin belum mapan, cucu-cucu yang belum tumbuh besar, atau urusan-urusan duniawi yang terasa belum selesai. Kita takut dilupakan. Ketakutan ini sebenarnya adalah panggilan jiwa untuk menyelesaikan urusan batin. Ini adalah sinyal agar kita memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang. Mungkin ada kata maaf yang belum terucap, atau rasa terima kasih yang masih terpendam kepada pasangan atau sahabat. Ada satu langkah nyata yang bisa Anda lakukan untuk meredakan ketakutan ini. Mulailah menulis. Tulislah surat untuk anak-anak, cucu, atau orang tercinta. Tulislah tentang nilai-nilai hidup yang Anda pegang, tentang rahasia kebahagiaan yang Anda temukan, atau sekedar pesan kasih sayang. Dengan cara ini, Anda sedang membangun monumen hidup. Anda tidak akan pernah benar-benar pergi selama nilai-nilai dan kasih sayang Anda tetap hidup di hati mereka. Berubahlah dari sekedar khawatir menjadi memberi warisan makna. Warisan terbesar bukanlah harta atau rumah, melainkan kebijaksanaan dan doa-doa yang Anda tanamkan. Ketika Anda tahu bahwa Anda telah memberikan yang terbaik bagi orang di sekitar Anda, rasa takut itu akan perlahan menguap, berganti dengan rasa lega. Karena Anda tahu, jejak Anda telah abadi dalam kenangan dan kasih sayang mereka. Keempat, kalau takut mati, mulailah hidup sebenarnya. Disinilah letak rahasia terbesarnya. Semakin besar rasa takut Anda akan kematian, semakin kuat alasan Anda untuk mulai hidup dengan sungguh-sungguh. Ketakutan itu hadir bukan untuk memenjarakan Anda, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap detik adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Hidup bukanlah soal berapa tahun yang tercatat di batu nisan, tapi soal seberapa dalam kita merasakan hidup itu sendiri. Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Pernahkah Anda benar-benar merasakan hangatnya sinar matahari pagi tanpa memikirkan tagihan atau penyakit? Pernahkah Anda tersenyum tulus kepada tetangga hanya karena Anda bersyukur masih bisa melihat wajah sesama manusia? Inilah saatnya kembali pada hal-hal yang membawa kebahagiaan murni. Kembalilah pada hobi lama Anda. Jika Anda dulu suka berkebun namun terhenti karena sibuk bekerja, mulailah menanam kembali. Lihatlah bagaimana tunas kecil tumbuh dari tanah. Itu adalah simbol kehidupan yang terus berputar. Membaca buku, menyulam, melukis, atau sekedar berjalan-jalan sore, semua itu adalah cara kita merayakan hidup. Ingatlah prinsip ini. Kalau hari ini kau hidup, maka hari ini kau masih menang dari kematian. Jangan biarkan hari ini terbuang hanya untuk mencemaskan hari esok yang belum tentu datang. Setiap napas yang Anda ambil sekarang adalah sebuah kemenangan. Dengan menjalani hari dengan penuh kesadaran dan kebahagiaan, Anda sebenarnya sedang membuktikan bahwa hidup Anda jauh lebih kuat daripada rasa takut Anda. Kelima, Tuhan masih menyimpan misi untukmu. Mungkin di usia ini, Anda merasa sudah tidak berguna lagi. Anda merasa tugas Anda sebagai orang tua atau pekerja sudah selesai. Tapi dengarkanlah ini dengan seksama. Selama Tuhan masih memberikan Anda napas, itu berarti misi Anda di dunia ini belum selesai. Tuhan tidak pernah memberikan umur panjang tanpa tujuan. Anda bukan sisa masa lalu. Anda adalah pilar bagi masa kini. Di usia ini, misi Anda mungkin bukan lagi membangun gedung atau mencari uang, tapi misi Anda adalah menjadi pelita. Anda adalah saksi sejarah bagi keluarga Anda. Anda adalah sumber nasihat, keteguhan hati, dan kasih sayang yang tulus bagi generasi muda yang mungkin sedang bingung arah. Ada banyak tokoh besar yang justru memulai karya terbaik mereka di usia senja. Mereka tidak menyerah pada angka. Anda pun memiliki kesempatan yang sama. Mungkin misi Anda hari ini sederhana. Menjadi kakek atau nenek yang sabar, menjadi tetangga yang suka membantu, atau menjadi hamba yang semakin dekat dengan penciptanya. Ingatlah analogi ini. Jiwa yang ikhlas akan menyambut kematian seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Tapi selama Anda masih di sini,
itu tandanya rumah Anda di sana masih disempurnakan melalui amal dan kebaikan Anda di sini. Jangan terburu-buru ingin pulang, tapi jangan pula takut saat waktunya tiba. Selesaikanlah setiap bab dalam buku kehidupan Anda dengan cinta dan ketulusan. Sahabat sekalian, kita telah menelusuri perjalanan batin hari ini. Kita sepakat bahwa takut mati itu wajar, tapi ia tidak boleh menghentikan langkah kita. Kita telah belajar bahwa kematian adalah peralihan, bukan akhir. Dan kita sadar bahwa hidup sepenuhnya adalah satu-satunya obat paling ampuh bagi ketakutan. Mari kita berdoa agar sisa waktu kita diisi dengan kesehatan yang bermanfaat, batin yang tenang, dan hati yang penuh syukur. Jangan takut pada kematian, karena ia adalah bagian dari irama alam. Tapi hiduplah dengan berani hari ini, karena Anda masih dibutuhkan, Anda masih dicintai, dan Anda masih punya cahaya untuk dibagikan. Terima kasih telah menemani saya dalam renungan ini. Jika Anda merasa pesan ini menguatkan hati Anda, silahkan bagikan kepada rekan-rekan sebaya atau keluarga Anda. Ceritakan di kolom komentar, apa yang membuat Anda merasa paling hidup hari ini. Cerita Anda adalah inspirasi bagi kita semua. Teruslah melangkah dengan penuh harapan. Sampai jumpa di perjalanan hidup yang lebih bermakna. Selamat menjalani hidup yang sesungguhnya.